Presiden Joe Biden melalui Departemen Dalam Negerinya pada hari Senin tanggal 13 Maret tahun 2023 sudah meresmikan atau sudah menyetujui proyek ini untuk dilaksanakan. Di saat itulah mulai dari aktivis lingkungan sampai orang-orang yang peduli dengan keselamatan serta kesehatan bumi itu mulai bersuara. Karena proyek yang akan dilaksanakan oleh Amerika Serikat ini akan berdampak. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, kemarin kita udah bahas tentang kasus-kasus penguafatan. Agak terdengar kocak ya kata-kata penguafatan. Oke, hari ini kembali lagi di studio sederhana Kamar Jerry. Gue pengen ngajak kalian untuk membahas hal yang sedikit berbeda dari beberapa konten yang udah kita bahas sebelumnya. Jadi ini pembahasan tentang bisa disebut dengan konspirasi atau mungkin sebuah fenomena yang menurut gue nih ini cukup mengerikan untuk peradaban kita di dunia. Jadi ada sebuah mega proyek yang disebut dengan The Willow Project. Nah, kenapa gue bilang ini bakal berpengaruh sangat besar dan mengerikan bagi peradaban kita di dunia? Karena The Willow Project ini adalah sebuah proyek pengeboran minyak besar-besaran senilai 8 miliar USD atau setara dengan 122,9 triliun rupiah. Apa nih yang membuat proyek yang telah disetujui oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden ini menjadi pusat perhatian dunia dan bahkan menjadi protes bagi aktivis lingkungan? Karena memang dampaknya bakal sangat mengerikan. Nah, kita bakal bahas nih secara lengkap tentang ketakutan banyak orang dengan hadirnya proyek yang memang akan menghasilkan banyak uang ini, namun diperkirakan akan menjadi bencana polusi terbesar yang pernah ada di peradaban bumi modern. Langsung aja kita bahas di sisi lain. Kalau berbicara tentang The Willow Project, sebenarnya ini udah beberapa hari atau beberapa minggu belakangan sudah banyak sekali dibicarakan di media sosial. Banyak sekali pengguna media sosial menyuarakan dan menentang atas proyek yang sangat besar ini. Nah, The Willow Project ini terdengar agak sedikit soft gitu ya. Nah, kalau kita baca The Willow Project, ya ini akan mengarah ke sebuah nama pohon gitu ya, yang dalam bahasa Indonesianya itu disebut dengan dedalu atau gandarusa. Dan juga kata Willow ini juga terdapat di judul serial fantasi Disney yang judulnya memang Willow gitu. Nah, jadi ketika kita mendengar kata Willow ini mungkin agak sedikit soft lah ya, nggak yang kayak nama yang ekstrim dan berbahaya. Nah, terlepas dari namanya, sebenarnya di balik itu semua, The Willow Project ini dimaksudkan untuk sebuah project yang dijuluki sebagai Project Bom Karbon. Project Bom Karbon atau The Willow Project ini merupakan proyek pengeboran minyak dan gas secara besar-besaran yang dilakukan oleh ConocoPhillips di North Slope Borough atau lereng utara Alaska. Dan proyek ini seperti yang gue katakan sebelumnya yaitu senilai 8 miliar USD atau setara dengan 122,9 triliun rupiah. Bukan angka yang kecil gitu ya. Wilayah proyek The Willow Project ini juga dikenal sebagai Kutub Utara Amerika. Kutub Utara ini sendiri secara signifikan sudah dipengaruhi oleh pemanasan global sejak tahun 1979. Wilayah yang sebenarnya tidak boleh menjadi hangat karena menjaga esnya agar tetap beku ya. Ini malah sudah menghangat 4 kali lebih cepat daripada bagian planet lainnya karena amplifikasi Arktik. Yang dimana di dalam hal ini manusia sedang ketakutan apabila kutub utara ini mencair, maka akan terjadi bencana yang sangat besar di muka bumi. Makanya kehadiran The Willow Project itu dikhawatirkan malah makin memperburuk kondisi ini, geng. Tetapi nih ya, menurut ConocoPhillips, mereka tuh
tuh mengklaim bahwa The Pillow Project akan membawa dampak yang positif bagi perekonomian Amerika Serikat, khususnya Alaska. Nah, jadi di sini dari statementnya kita bisa lihat ya, yang dia fokuskan hanya kemajuan ekonomi Amerika. Mereka tidak memikirkan dampak bagi bumi gitu ya. Lalu siapakah ConocoPhillips ini sebenarnya, geng? Jadi ConocoPhillips ini adalah perusahaan energi terintegritas ketiga terbesar di Amerika Serikat berdasarkan kapitalisasi pasar dan cadangan terbukti minyak dan gas yang didirikan oleh Isaac E. Blake dan juga L.E. Phillips. Dan ConocoPhillips ini merupakan perusahaan kilang terbesar kedua di Amerika Serikat. Dan sebagai salah satu produsen minyak mentah terbesar di Alaska, ConocoPhillips memperoleh sewa Willow pertamanya pada tahun 1999. Kalau kita perhatikan nih ya, The Willow Project ini justru semakin diseriusin oleh pihak Amerika ya, karena sekarang kita bisa lihat mereka tuh udah mulai krisis gara-gara mereka memberikan sanksi terhadap Rusia, sementara Rusia adalah supplier minyak bagi negara barat dan juga Amerika. Ya wajar sekarang mereka pontang-panting nyari sumber minyak sendiri. Nah, lalu proyek besar The Willow Project ini sebenarnya sudah diumumkan beberapa tahun lalu, yaitu tepat pada bulan Januari tahun 2017. Lokasinya itu berada di area Berthoud Unit atau BTU di National Petroleum Reserve Alaska dengan sebidang tanah publik seluas 23 juta hektar yang terbesar di negara Amerika Serikat dan ditetapkan sebagai cadangan minyak nasional yang dimiliki oleh pemerintah federal AS yang berbasis di Houston, Amerika Serikat. Dan di area ini nantinya dikabarkan akan mampu menampung minyak hingga mencapai 600 juta barel minyak. Satu barelnya aja tuh ya, itu setara dengan 158,99 liter. Berarti kalau 600 juta barel itu setara dengan segini. Nah, ini gue tampilin nih tulisannya. Jadi cukup besar gitu, geng. Namun proyek ini tidak semudah seperti yang dibayangkan karena minyak tersebut membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun agar bisa mencapai pasar proyek. Karena pada saat pertama kali The Willow Project ini diumumkan, Amerika Serikat tuh lagi banyak proyek yang sedang mereka bangun. Nah, namun sementara itu perusahaan yang bernama ConocoPhillips ini sangat optimis mereka mampu menciptakan 1.800 pekerjaan selama konstruksi dan 300 pekerjaan jangka panjang yang memproduksi hingga 180.000 barel minyak per hari. Dan bahkan tujuan mereka ya memang udah ke duit doang gitu ya. Jadi yang mereka lihat tuh hanya keuntungan. Jadi di sini mereka sudah memperhitungkan pendapatan mereka nantinya akan sebanyak 17 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 261,3 triliun untuk negara bagian serta pemerintah Amerika Serikat. Dan semenjak The Willow Project ini disuarakan atau diumumkan gitu ya, Presiden Joe Biden melalui Departemen Dalam Negerinya pada hari Senin tanggal 13 Maret tahun 2023 sudah meresmikan atau sudah menyetujui proyek ini untuk dilaksanakan. Di saat itulah mulai dari aktivis lingkungan sampai orang-orang yang peduli dengan keselamatan serta kesehatan bumi itu mulai bersuara. Karena proyek yang akan dilaksanakan oleh Amerika Serikat ini akan berdampak kepada negara-negara lain alias seluruh isi bumi. Jadi mereka yang untung, negara-negara lain yang akan menerima dampaknya. Pada awalnya nih geng, perusahaan ConocoPhillips ini ingin membangun 5 lokasi pengeboran dengan puluhan mil jalan, 7 jembatan dan juga saluran pipa. Akan tetapi, 5 lokasi pengeboran itu akhirnya dikurangi menjadi hanya 3 lokasi pengeboran oleh pemerintah Joe Biden di North Slope Borough, lereng utara Alaska, sehingga hanya mampu mencapai 90% dari minyak yang ada. Jadi mereka tidak mampu mencapai 100% target yang ingin mereka kerjakan karena pemerintahan Joe Biden itu membatasi hal tersebut. Di dalam hal ini, walaupun pemerintahan Joe Biden sudah menyetujui proyek yang berdampak merusak lingkungan ini, tetapi mereka tuh semacam ya seolah-olah menunjukkan kepada masyarakat kalau mereka tuh masih peduli gitu dengan cara mengurangi jumlah titik pengeboran tadi. Jadi alasannya mengapa jumlah titik pengeboran ini dikurangi itu karena pihak Departemen Dalam Negeri Joe Biden ingin membantu mengurangi dampak dari pengeboran minyak tersebut dan katanya bisa mengurangi dampak buruk bagi habitat spesies beruang kutub dan juga spesies burung yang ada di lokasi tersebut, terutama burung loon berparuh kuning.
Nah, namun hal ini tetap dikritik oleh banyak orang karena terkesan seperti menghipnotis gitu ya. Seolah-olah dengan kebijakan tersebut mereka melakukan kebaikan dan pro terhadap lingkungan. Padahal proyeknya tetap terus berlanjut. Walaupun hanya dengan 3 titik pengeboran, tapi resikonya ya tidak akan jauh beda dengan 5 titik pengeboran. Jadi sama aja, dampak bagi lingkungan akan tetap buruk. Proyek ini tentu mendapat banyak penentangan karena memang dampak jangka panjangnya bagi anak cucu umat manusia akan sangat buruk. Jadi tidak melulu melihat dari keuntungan jumlah dolarnya gitu ya. Nah, namun pemerintah Amerika Serikat sedari lama memang sudah menyetujui proyek ini. Dan bahkan The Willow Project ini sebelumnya sudah disetujui secara administrasi oleh Presiden Donald Trump alias Presiden Amerika Serikat sebelum Joe Biden. Tapi pada tahun 2021 sempat dibatalkan oleh hakim federal setelah melakukan analisis terhadap lingkungan. Nah, sekarang malah disetujui lagi oleh Presiden Joe Biden. Dampak yang paling signifikan sebenarnya dari proyek ini adalah akan terjadi yang namanya perubahan iklim. Nah, seperti yang gue katakan sebelumnya, apabila es di kutub utara mencair, maka ya kiamat kecil akan terjadi. Lalu kekhawatiran lainnya adalah dampak yang mungkin paling dekat atau paling kelihatan ketika proyek ini dijalankan, yaitu akan terjadi kehancuran terhadap habitat spesies asli serta mengubah pola migrasi hewan yang ada di sana. Salah satunya itu adalah karibu. Jadi karibu ini adalah hewan asli yang ada di lokasi tersebut yang merupakan rusa bertubuh besar. Nah, jadi setiap tahunnya rusa-rusa ini akan bermigrasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, jika proses migrasi mereka terganggu, maka ekosistem kehidupan yang ada di tempat tersebut akan rusak. Berdasarkan perkiraan nih geng ya, Willow Project ini akan menghasilkan minyak yang cukup untuk melepaskan 9,2 juta metrik ton polusi karbon yang dapat berdampak pada pemanasan global di planet ini setiap tahunnya. Ini ibaratnya sama saja seperti melepaskan 2 juta mobil ke jalan raya. Jadi dampak polusinya itu sama tuh, kayak 2 juta mobil yang ada di jalan raya yang akan melepaskan gas emisinya. Jadi dampaknya itu benar-benar buruk. Nah, jadi makanya dari jumlah tersebutlah maka akan diperkirakan The Willow Project ini akan menjadi sebuah proyek bencana alam terbesar yang pernah terjadi di muka bumi. Nah, dikutip dari The Center for American Progress, mengembangkan dan juga membakar minyak dari The Willow Project ini akan menghasilkan hingga 287 juta metrik ton karbon dioksida selama 30 tahun ke depan. Dan disarankan Amerika Serikat memang sudah seharusnya beralih dari bahan bakar fosil ke tenaga yang non bahan bakar fosil. Jadi maksudnya negara Amerika ini diharuskan untuk saat sekarang ini mencari alternatif lain, sumber tenaga lain selain minyak bumi atau bahan bakar fosil. Nah, makanya jangan heran baru-baru ini Elon Musk sebagai pemilik Tesla yang kita kenal sebagai perusahaan yang membuat mobil listrik gitu ya, tiba-tiba itu membuat pertemuan dengan pemerintah negara kita. Yang pertama dengan Opung Luhut Binsar Panjaitan, terus juga dengan presiden kita Pak D. Jokowi gitu ya. Mereka bertemu untuk membicarakan sumber energi masa depan yang nantinya tidak lagi menggunakan bahan bakar fosil alias minyak bumi, yaitu nikel. Yang mana bahan ini sangat-sangat vital atau sangat-sangat penting untuk bahan pembuatan baterai atau sumber energi dari mobil-mobil listrik. Nah, bahkan dari isunya, Elon Musk sampai mau memborong 75 triliun nikel dari negara kita Indonesia. Nah, ini adalah sebuah kesempatan baru bagi negara kita untuk menjadi negara penghasil sumber energi terbesar di muka bumi nantinya. Jadi ibaratkan ya, ini hayalan gue doang ya. Ya kalau misalkan pemerintah kita jujur, fair gitu ya, benar-benar dijalankan dengan sangat baik, maka kita akan menjadi the next Arab nantinya. Ya ini masih hayalan sih geng. Ya kita bisa lihat negara Arab betapa sejahteranya negara mereka, betapa kayanya mereka. Karena pemerintah mereka sangat fair dengan yang namanya penjualan minyak bumi atau hasil bumi mereka ke negara lain, sehingga hampir semua masyarakat di Arab bisa dikatakan hidup di dalam kesejahteraan alias menengah ke atas.
Nah mungkin ya ini hanya pemikiran goblok gue doang. Kita dulu sudah kecolongan soal tambang emas. Ya kalian tahulah yang mana. Tapi semoga dengan tambang nikel atau hasil alam yang selanjutnya akan dibutuhkan oleh dunia yang ternyata ada di negara kita akan bisa kita nikmati, akan bisa menjadi dampak baik bagi kita dan juga generasi selanjutnya anak-anak Indonesia. Amin banget gak sih? Karena ya kalian bisa lihat sendiri, Amerika aja udah mulai ketar-ketir. Mereka sampai mau gali tanah lagi gitu ya, buat gali minyak bumi. Sementara dunia sekarang sedang berkembang untuk menggunakan energi baru, yaitu ya energi listrik. Sampai mobil aja tuh energi listrik, dan kebetulan bahan bakunya ada di negara kita. Oke, kita lanjutkan lagi ke pembahasan The Willow Project tadi. Nah, jadi besarnya karbon dioksida yang akan dihasilkan dari The Willow Project ini akan berdampak kepada pemanasan global tadi, yang mana ini akan menjadi mimpi buruk seluruh negara yang ada di muka bumi ini, karena resikonya akan menyebabkan kematian. Apabila karbon dioksida atau CO2 terlalu banyak dilepaskan ke udara, maka efek yang akan terjadi pada tubuh manusia adalah yang pertama, akan cepat mengantuk, lalu akan cepat sakit kepala, lalu akan menurunkan aktivitas fisik, mengalami tekanan darah, dan juga mengalami gangguan pendengaran. Jadi kalian bisa bayangkan nanti bumi ini hancur ya, udah kayak di film-film gitu. Kalau kalian pernah nonton The Book of Eli, nah kondisi bumi yang udah hancur carut-marut kayak gitu, ya bisa jadi nanti bumi kita jadi kayak gitu, karena lingkungannya sudah tidak ramah lagi bagi makhluk hidup. Lalu kapan The Willow Project ini akan dimulai? Nah, yang pasti masih banyak orang yang belum tahu kapan project besar ini akan dimulai, karena memang ini project besar namun cukup rahasia. Ya, hal ini tidak terlepas dari banyaknya orang yang menentang, banyaknya aktivis-aktivis yang menentang akan jalannya project ini. Namun, sejak pemerintahan Joe Biden sudah memberikan lampu hijau kepada The Willow Project ini, ya sudah pasti The Willow Project ini sedang ancang-ancang untuk segera dimulai. Walaupun sampai saat sekarang ini belum terdapat kejelasan yang benar-benar jelas terang benderang gitu ya, kapan tepatnya proyek ini benar-benar akan dilaksanakan. Karena memang banyak sekali negara-negara yang menentang, disebabkan ya dampak yang akan ditanggung tidak hanya oleh Amerika. Banyak negara-negara lain yang akan menanggung dampaknya ini, karena polusinya itu bisa gila-gilaan. Dan diyakini Earth Justice akan mengajukan keluhan terhadap proyek tersebut dan mencari perintah pengadilan untuk mencoba memberhentikan proyek yang akan merusak lingkungan ini agar tidak berlanjut. Lalu kemudian protes datang dari banyak pihak nih geng. Semenjak keputusan dari Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat untuk menyetujui The Willow Project ini, perusahaan ConocoPhillips mendapatkan kritik yang keras dari kalangan aktivis lingkungan dan juga komunitas penduduk asli setempat karena dianggap akan mengganggu ekosistem kehidupan liar di wilayah Arktik dan akan membunuh banyak makhluk hidup. Dan juga masyarakat Amerika itu mulai nyecer si presidennya ini. Ya, namanya juga politikus ya geng. Di saat mereka berkampanye, semua janji manis keluar, dan setelah terpilih ya semuanya beda gitu. Jadi di sini masyarakat Amerika itu mempertanyakan janji Joe Biden di saat kampanye, yang dimana Joe Biden di saat itu berjanji untuk tidak mengizinkan proyek-proyek yang berbahaya seperti proyek minyak, proyek batu bara yang baru, terus juga gas, dan juga dia berjanji untuk bekerja keras memerangi apapun hal yang dapat membuat perubahan iklim menjadi buruk. Nah, tetapi kenyataannya The Willow Project ini malah diizinkan oleh pemerintahan Joe Biden. Nah, lalu selain itu, lebih dari 1 juta surat telah ditulis dan juga dikirimkan ke Gedung Putih alias ke kediaman Presiden Joe Biden. Bahkan kejadian ini itu sampai mengundang demonstran yang berkumpul di dekat Gedung Putih Washington DC pada tanggal 13 Maret tahun 2023 untuk menuntut agar Presiden Joe Biden menghentikan rencana The Willow Project ini. Nah, lalu penasehat Natural Resources Defense Council atau Pertahanan Sumber Daya Alam itu mengatakan dalam sebuah cuitan Twitternya bahwa mereka akan terus melawan proyek tersebut. Jadi di dalam cuitannya itu dia menuliskan kayak gini. Ini akan meningkatkan krisis iklim dan mengunci kita selama beberapa dekade ketergantungan pada eksekutif Big Oil yang bertekad menghancurkan planet ini. Pertarungan belum berakhir dan kami akan mempertimbangkan setiap alat yang tersedia untuk menghentikan bom iklim ini, kata organisasi tersebut.
Terus juga nih geng ya, kalau misalkan kalian nih berniat ingin terlibat di dalam penghentian project ini, sebenarnya ada sebuah petisi online di change.org yang mana judulnya itu adalah Stop the Willow Project. Di dalam petisi tersebut telah ditandatangani lebih dari 3 juta orang geng. Namun sayangnya karena ini keputusannya sudah berada di tangan pemerintahan Amerika Serikat, ya walaupun ada petisinya segala, project ini akan tetap dimulai walaupun tidak tahu kapan akan dimulainya. Dan untuk saat sekarang ini, pemerintahan Joe Biden berada di bawah tekanan politik yang cukup besar untuk meningkatkan produksi energi dalam negeri setelah harga bensin di negara mereka di Amerika Serikat itu melonjak pesat. Ya, kalian tahulah gara-garanya apa? Ya gara-gara ikut campur dalam perang Rusia dan Ukraina. Dan banyak sekali warganet ya yang ikut mengkritik tentang The Willow Project ini, ya terutama orang-orang yang peduli dengan lingkungan dan orang-orang di luar Amerika. Nah tetapi ada juga sebagian masyarakat Amerika justru mendukung The Willow Project ini, ya gara-gara mereka ini mendukung Joe Biden untuk menangani kenaikan harga BBM di negara mereka. Ya padahal kalau mereka sama Rusia baik-baik aja gitu ya, tidak ikut campur, harga BBM mereka tidak akan terganggu. Apalagi di musim dingin nih, mereka ini udah ketar-ketir geng, karena stok BBM mereka tuh udah mulai menurun. Jadi mereka mencari cara bagaimana bisa menyembuhkan kembali stok bahan bakar minyak mereka. Dan lagi-lagi sebagian dari masyarakat Amerika yang mendukung The Willow Project ini hanya berfokus kepada perekonomian negara mereka tok. Jadi gak mikirin ya dampaknya untuk negara lain. Salah satu contohnya ini datang dari Senator Dan Sullivan, Alaska. Dia menyebutkan kalau The Willow Project ini sangat penting bagi ekonomi negara bagian dan keamanan nasional Amerika Serikat. Nah di sini gue bacain nih statement dari Sullivan ini. Memproduksi energi Amerika sangat dibutuhkan di Alaska dengan standar lingkungan tertinggi di dunia dan emisi terendah meningkatkan lingkungan global, kata dia. Lalu senator lain ya, yaitu senator GOP Alaska yang bernama Lisa Murkowski, dia juga mengatakan bahwa persetujuan proyek ini yang sudah dilampu hijaukan oleh Presiden Amerika Serikat adalah sebuah kemenangan besar dan dibutuhkan untuk seluruh Alaska, katanya. Lagi-lagi fokusnya tuh negara mereka doang gitu ya. Negara kita tuh kagak penting bagi mereka gitu. Dan juga banyak yang mengatakan kalau proyek yang satu ini akan bisa mendanai layanan sosial di Amerika Serikat. Misalkan salah satunya adalah perawatan kesehatan dan juga pendidikan. Dan menurut mereka The Willow Project ini mampu membuka lapangan kerja baru untuk Amerika dan mengurangi ketergantungan Amerika pada minyak asing, terutama minyak Rusia. Dan mereka bisa memproduksi energi sendiri dari dalam negeri mereka. Dan sebuah koalisi kelompok penduduk asli Alaska yang berada di lereng utara memang sudah mendukung proyek ini. Karena menurut mereka nih ya, proyek The Willow Project ini akan menjadi sumber pendapatan baru alias ya sumber cuan baru bagi daerah mereka. Tanpa mereka pikirkan bahwa dampaknya bagi lingkungan akan sangat buruk.